Nah, jadi gini, anggaplah kalian sudah tahu dashboard WordPress ya. Nah, sekarang kita masuk ke page, add new page. Terus setelah itu kalian tambahin deh, coba misalkan nama halamannya ya, nama page. Nah, terus kita ganti dulu nih template-nya jadi blank image, supaya kita bisa bikin template-nya semau kita gitu. Setelah itu kalian publish, kalian pakai use div builder gitu. Nanti dia otomatis masuk ke halamannya. Nah, di sini 3 nih ada build from scratch atau choose permit layout atau build with AI. Nah, kita sekarang pakai yang build from scratch dulu. Kita bikin sendiri gitu. Kalau ini kan sudah ada template-nya, nanti kita coba di Rhino. Nah, di sini ada yang namanya section. Nah, section ini adalah halaman secara keseluruhan. Jadi, halaman secara luasnya ya. Nah, setelah itu, dalam section ada row atau baris. Nah, di dalam baris ini, kalian bisa, terserah kalian mau pakai satu, konten, satu row, 2 row, 3 row, dan lain sebagainya gitu. Misalnya kita pakai yang satu aja dulu ya. Nah, di dalam row itu ada modul. Nah, modul ini adalah kontennya. Misalkan kalian mau nambahin apa nih? Di dalam modul, nambahin audio, button, atau image, atau teks, video, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, misalkan kita di sini tambahin image aja, gambar, image. Nah, ini image. Nah, dia muncul nih, image-nya masih default. Nah, di sini kita klik aja sekali. Nah, kita pilih image yang mana yang mau dimasukin. Misalkan ini, atau kalian mau cari di dalam komputer kalian, upload file aja. Select file, cari dari sini gitu. Nah, kita coba pakai yang ada aja dulu nih. Misalkan kita mau pakai gambar ini, terus upload. Nah, ini sudah ada gambarnya nih, tapi kan masih berantakan posisinya, ukurannya gitu. Kita desain di sini. Nah, alignment kita bisa pindahkan ke tengah. Setelah itu sizingnya, ukuran kita bisa kecilin nih. Nah, kita kecilin ukurannya, posisiin ke tengah atau kiri atau ke kanan, di tengah aja gitu ya. Nah, kalau udah misalkan oke. Nah, di dalam section, di dalam row, ini kita bisa tambahin lagi nih, misalkan mau tambahin teks atau mau beda row juga bisa. Tambah row baru gitu ya, atau baris baru. Tapi kita di dalam satu row aja. Kita tambah modul baru, misalkan teks di sini. Oke, teks. Nah, kita edit teksnya, misalkan halaman ini adalah halaman coba-coba. Kalian harus tahu supaya kalian bisa tahu. Jangan lupa di follow ya. Ini. Nah, kalau udah, kalian desain lagi nih teksnya. Kalian ubah misalkan fontnya. Kita serah pilih pakai apapun. Kan di sini pakai yang ini deh, Tor. Terus mau di bold misalkan di sini bisa. Diganti warnanya merah. Ukurannya dirubah, dibesarkan gitu kan. Atau diposisikan jadi center. Nah, di sini text alignment-nya bisa rata kiri, tengah, rata kanan, atau rata semua. Nah, kita tengah misalkan coba ya. Nah, di sini kita bisa atur juga nih jarak antara teksnya. Tuh. Gitu. Nah, enaknya ini kalau pakai web builder. Ada 2 ya, ada Elementor, ada Divi. Ini itu yang gue tahu. Tapi kalau gue biasanya pakai Divi. Divi ini enak gitu. Nggak tahu kenapa lebih suka Divi. Kalau Elementor, memang banyak orang di Indonesia pakai Elementor, tapi gue lebih suka pakai Divi. Gitu. Nah, kalau udah checklist di titik-titik ini kalian bisa save. Nah, kalau kalian mau tahu layarnya di sini bisa ada nih. Tuh, layar. Section, di dalam section ada row, di dalam row ada ini kolom. Dalam kolomnya ini ada image, text, dan lain sebagainya. Nanti kita tambahin lagi. Misalnya kalian mau nambahin section baru, bisa di sini nih. Tambahin section baru, add to section. Regular, specialty, atau full width. Specialty itu nanti spesial gambar misalkan tuh. Kayak gini posisinya. Gitu. Kita bisa keluarin juga. Nah, itu ya. Oke. Kalau udah, kalian exit aja. Tadi kan udah di save ya. Nah, udah jadi halaman baru. Halaman baru nih. Kalian bisa desain nanti di sini bisa ditambahin tombol apa segala macam, tambahin background warnanya
lainnya, dikasih link kemana gitu. Nah itu enaknya pakai web builder ya untuk WordPress developer. Oke, terima kasih, semoga membantu.